Jawabannya tadi surat yang dibaca oleh ananda kita. Surat Al-Asr. Apalah ayat itu mah ya, udah di luar kepala, asli di luar kepala nanti. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu waktu. Karena ada beberapa ayat yang dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan waktu. Ada demi waktu subuh, ada demi waktu malam, ada demi waktu siang, ada demi waktu apalagi duha. Banyak ayat yang bicara tentang sumpah Allah dengan menyebut demi waktu. Tapi ingat Bu ya, yang berhak untuk bersumpah menyebut dengan sumpah makhluknya termasuk waktu itu hanya Allah. Ibu mah nggak boleh datang ke warung nganyuk misalnya. Biasanya ibu, ibu kudu apa? Ibu tukang dagang di bejaan rahasia. Lamun aya konsumen, ya, mun rek nganyuk, sok tu sumpahan heula eta hati-hati lah. Rada hese ke ditagihna gitu. Tapi biasanya orang yang rada hese dipercaya teh sok sumpah. Demi Allah da cek bakal dibayar. Nah, itu berarti geus moal bener sih eta. Jadi kalau ada orang yang berkata demi Allah, demi gunung mana? Tangkuban Perahu, musyrik, Bu. Jangankan begitu, ibu sumpah demi Allah, demi Rasulullah, itu nggak boleh. Kan sekaya diurang ya gitu. Serius deh, ya mas serius. Abi teh butuh ditulungan ku aja demi Allah, demi Rasulullah bantuan, nggak boleh. Itu musyrik. Kenapa? Menyamakan Allah sebagai pencipta dengan Rasulullah sebagai yang diciptakan. Tidak boleh. Demi Allah, demi langit dan bumi, emang siapa kita? Yang boleh bersumpah demi langit dan bumi mah cuma Allah. Kamu ibu sumpahna bakat hayang lebih dipercaya. Demi Allah, demi salaki abdi. Nah, hubungan jeung salaki barinan ge. Cek tatangga ieu teh, emang salaki dirinya urusan naon jeung saya? Kada we pakai sumpah demi salaki segala rupa. Makanya ingat, yang boleh bersumpah menggunakan nama makhluk itu cuman Allah. Kita apa tidak boleh? Tidak boleh wal asri pinjam duit. Waduha. Gak boleh, gak boleh. Demi Allah bisa wallahi, bisa tallahi, bisa ballahi. Ibu jangan kaget kalau orang-orang Arab kadang-kadang menyebut sumpahnya bukan dengan wallahi tapi Allahi. Kalau kita kan wallahi ya, wallahi. Kadang bisa juga dengan ballahi, dengan tallahi. Sama maknanya demi Allah. Di ayat surat Al-Asr Allah awali dengan kalimat wal asr, demi waktu. Waktu di sana ada dua yang mengartikan waktu dalam artian umum, asr juga diartikan sebagai ulama mengatakan demi waktu asar. Ada yang mengartikan begitu. Demi waktu asar. Kenapa yang dipakai kalimat pertama sumpahnya demi waktu asar? Kenapa? Karena hakikat kehidupan dunia ini singkat, sebentar, seperti sebentarnya waktu dari asar menuju maghrib. Gak lama, gak terasa. Ya. Ibu dulu udah ujuk-ujuk ayeuna meninggalkan budak. Saya tidak bilang tua, lewat budak. Ibu yang dulu tadi asep gitu nya, meninggal ibu keren anom baheula semampe gitu kan. Body ibu teh bener-bener ngebentuk we lah ya. Biola lah gitu. Dulu mah jelas. Ya, titik koordinat teh. Ayeuna bingung. Ditinggali di hareup, pan orang Sunda bilang, di hareup sieun. Itu kan tihareup naon? Tihareup siap di tukang lenjang ti gigir pengik. Ayeuna tihareup digigir di tukang sami mawon. Ibu teh keun bae tuh, ustaz nu penting mah sehat. Yes, penting sehat. Kenaon ibu diet tapi ujug-ujug dunia itu kenapa? Karena dekat. Dan sifat dunia itu panah. Apa panah itu? Apa panah itu? Hancur. Panah itu hancur.
tidak abadi, maka lawannya ada fana, ada abadi, ada dunia, ada akhirat. Kalau dunia dekat, lawannya apa? Akhirat, gak ada batasnya. Kalau sifat dunia itu apa? Fana, apa lawannya? Abadi, kekal. Kehidupan dunia ini fana. Yang tadinya anak kecil berubah jadi muda, jadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa jadi tua, udah tua jadi mungkin tua selamanya kan? Nah, udah masuk ke tempat asal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan nggak ada orang yang tua selamanya. Kelihatan dari muda aja jadi tua, itu nggak keras. Itu menandakan bahwa dunia itu tidak ada yang kekal. Wal asri, sebentar hidup kita di dunia ini. Seperti hanya sebentarnya waktu asar menuju maghrib. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Kalau tidak benar-benar ngisi waktu di dunia yang sebentar ini, kita bakal rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang mengisi waktu yang sebentar di dunia ini dengan iman dan amal soleh. Itu kalau tidak ingin rugi di dunia, hidup kita harus diisi dengan dua hal tadi, iman dan amal soleh. Apa makna iman di sini? Makna iman di sini artinya begini, Ibu. Ibu pernah nggak lihat ada orang non Islam yang sangat dermawan? Nah kan punya teman, punya tetangga gitu. Oh dia mah kalau ngasih uang kemanapun dia bagikan. Tapi agamanya saya bukan Islam. Itu jadi kebaikan nggak bagi dia di sisi Allah? Jadi amal soleh nggak? Tidak, karena syarat untuk jadi amal soleh sebuah perbuatan itu syarat pertama harus mengimani dulu dia kepada Allah. Makanya kenapa rukun Islam pertama adalah 2 kalimat syahadat? Karena sebanyak dan sebaik apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita tidak mengimani Allah, nggak ada manfaatnya sama sekali. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, ditolak. Enggak akan ada manfaat. Nah, kita alhamdulillah berarti udah punya potensi, udah punya peluang kebaikan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Kenapa? Karena kita udah punya iman itu kepada Allah. Ada juga pengertian yang kedua, supaya amal-amal kita diterima oleh Allah, sehingga tidak membuat umur kita jadi sia-sia, waktu kita jadi tidak sia-sia, kita beramal harus dengan ikhlas. Itu makna yang kedua dari iman, ikhlas. Ibu kalau beramal, ibu misalkan membantu seseorang, tapi tidak ikhlas, ada harapan ingin dibalas kebaikan oleh orang itu, bahagia nggak? Enggak, Bu, nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena dia terus-terusan menunggu orang itu berterima kasih kepadanya. Ketika orang itu belum berterima kasih, selama itu pula dia akan terus tersiksa perasaannya. Kapan dia berterima kasih? Kapan dia berterima kasih? Pas kenyataan orang itu tidak berterima kasih, lantas ibu akan berkata, teu hayang deui saya mah mere kasih eta. Emang kenapa Ibu? Kamari kita nuhun acan. Akhirnya kita tidak lagi termotivasi berbuat baik. Nah, makanya kalau ingin hidup bahagia, dasari, landasi semua yang kita lakukan karena Allah. Jangan berharap untuk dapat sanjungan, untuk dapat pujian, apalagi nama kita dipublikasikan pakai spanduk gede-gedean. Jangan berharap seperti itu. Saya mau nyumbang deui ke Masjid Baitur Rahman teh. Kenapa gitu itu? Makanya nama saya tadi tulis di spanduk. Tapi kesebelen panitianya. Nah, akhirnya gimana tuh orang seperti itu? Hidupnya nggak akan pernah bahagia, terus aja merasa dirinya itu terbebani oleh masalah. Kalau kita udah berbuat baik dan ikhlas, mau orang ngucapin makasih, mau tidak, mau ingat kebaikan kita ataupun sama sekali tidak, karena kita lempeng untuk Allah, nyantai hidup kita. Rek aya nu muji syukur, teu ayakeun bae teu nanaon cek kitu. Rek nuhunkeun nuhun, henteu keun bae da abdi mah urusan jeung Allah.
Sederhana dia, sederhana. Ibu ketemu dengan teman ibu di jalan, ngucapin salam, dia ditemalan, kumaha perasaan ibu? Tuh kan kesel. Ibu tong katingali ieu teuing, tong katingali jujur teuing, sok jawab. Tong bobodo awan. Ibu, kalau ibu udah ikhlas, tidak ibu sampai ingin berbuat baik, ucapin ke teman ibu, assalamualaikum. Malah teman ibu bilang, kumaha perasaan? Jawab jujur. Biasa aja. Ada yang biasa aja, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang ngomong ke tinggalikeun sia. Dirinya ngucapkeun salam sadek balieun. Tipe jelema teh kitu aya macam-macamnya. Dan itu terpengaruh oleh kualitas ikhlas. Gini ibunya, saya ngasih informasi aja ke ibu-ibu. Rasulullah bersabda, apabila kita ngucapin salam kepada teman kita, kepada orang lain, assalamualaikum gitu kan, lantas ucapan salam kita tidak dijawab olehnya, sesungguhnya malaikat menjawab salam kita. Dan malaikat akan berkata, semoga keselamatan untukmu. Cek ibu, mending didoakan selamat ku malaikat, mending ku babaturan ibu. Jadi kalau udah tahu gitu, teman ibu tidak menjawab, tengkuku lutus, nyantai, pe. Tapi ulah ngomong kieu, baik ketemalan gini malaikat nemalan, tong gitu oke. Kita masih aja puas, tetap aja kita ikhlas. Nah, yang kedua, kalau hidup kita ngisi hidup di dunia yang sebentar ini tidak ingin terkategorikan jadi golongan yang rugi, selain ikhlas harus amanu wa amilus solih, harus beramalnya amal yang soleh. Kenapa ada kalimat amal soleh? Karena tidak setiap amal dikategorikan soleh, ibu. Nah, si soleh itu, ibu ini tawadu dia maunya. Ditanya teh jarang teh, saya disebut sombong. Apa tawadu teh? Tawadu. Apa soleh teh? Kan ibu suka ngucapin doang, ya Allah jadikan anak turunan abdi teh anak turunan nu soleh, kan gitu ya? Ya Allah jadikanlah amal yang aku lakukan jadi amal soleh, kan gitu kan? Malah ibu sering minta ke Allah untuk dijadikan orang soleh kan? Terus apa itu soleh balik itu teh? Baik. Berarti orang yang baik berarti dia soleh. Nah gini ibu, soleh itu bahasa Arabnya solaha kan ya, dari kata solaha. Kalimat soleh itu menjadikan dua pengertiannya, ada dua arti dari kata soleh. Satu benar, bukan baik bu, tapi benar. Kenapa bedanya baik dengan benar apa? Kalau baik itu relatif bu, baik itu relatif. Kalau benar mutlak. Kayak gini. Gelis teh relatif. Tapi goreng patut, nasi kayak gitu. Gelis relatif. Baik cek si anu belum tentu baik kata yang lain. Ibu, kalau ibu di sini, ya ibu-ibu di sini, kalau ngomong bahasa dahar, orang sudah bahasa daharnya kasar lemes. Tapi kalau ibu datang ke Bogor, ke daerah Gunung Putri atau ke daerah Jawaan sedikit sana, dahar itu apa? Lemes. Beda, artinya standar baik itu beda, Bu. Saya pernah kaget loh, beres pengajian di salah satu daerah di Bogor, itu langsung kan panitianya bilang, Ustaz, ayo kita dahar dulu. Siap, dahar. Selama saya gede, saya belum pernah mendengar kata dahar. Kalaupun mendengar itu pasti ketika orang tua lagi marah menjadi anaknya, gerak dahar siap, gitu kan? Aja ada intonasi marah di sana. Karena dahar itu kalimat yang terucap rada kasar kan kedengaran. Tapi bagi orang sana mah dahar terlemes. Baik bagi mereka, tapi belum tentu baik di kita.
Tapi kalau benar mutlak. Siapa yang punya hak prerogatif kebenaran? Nah itu al-haqqu mir rabbika. Benar itu datang dari Rabbmu. Maka kalau kata Allah benar, ini berlaku menyeluruh untuk semua makhluknya. Enggak mungkin. Misalkan gini, karena ada sebagian orang mengatakan jilbab itu hanya budaya Arab. Enggak kan? Jilbab itu kan kebenaran datang dari Allah. Maka berlaku untuk siapa? Apakah hanya untuk orang Arab? Enggak, berlaku untuk semua manusia yang mengimani Allah wajib membenarkannya. Nah kayak gitu. Jadi benar mah mutlak, baik mah relatif. Pahamnya Bu? Jadi yang pertama, soleh itu syaratnya benar. Soleh berarti benar. Nah sekarang barometer benar itu apa? Ukurannya benar itu apa? Ukuran benar itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Dalam Qurannya ada, dalam Sunnahnya ada, baru dikatakan benar. Atau Quran ada, di Sunnah walaupun tidak ada, tetap dikatakan benar. Atau di Quran tidak ada, tapi di Sunnah ada, dikatakan itu benar. Apalagi jika ada di Quran dan di Sunnah. Sekarang di Quran nggak ada, di Sunnah nggak ada. Walaupun masyarakat kita mengatakan itu benar, benar nggak? Enggak, kayak gitu. Paham ke maksudnya Bu? Di Qurannya nggak ada, di Sunnahnya nggak ada, tapi masyarakat kita bilang, "Dah itu mah benar sih, baik-baik aja." Benar nggak? Enggak. Jadi benar ada tolak ukurnya. Yang kedua, pengertian soleh itu bermanfaat. Manfaat. Contoh begini, apa sih manfaat dzikir kepada Allah? Apa manfaatnya? Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir ke Allah, hati akan tenang. Nah, kalau ibu udah merasakan zikir itu sampai ngerasa batin jadi tenang, pikiran yang tadinya kusut jadi tenang, hati yang tadinya gelisah jadi tenang, hidup yang tadinya tidak teratur jadi terukur, berarti manfaat zikir itu sudah terasa. Berarti zikir sudah masuk kategori amal soleh untuk ibu. Kalau ibu sering zikir tapi belum bisa ngerasakan manfaat dari zikir, berarti zikir belum masuk kategori amal soleh. Baru hanya sebatas amal tapi belum jadi amal soleh. Paham? Paham gak Bu? Oke, ya, paham-pahaman. Ayat berbeda-bedanya ke, anggap paham semua. Sholat, apa manfaat sholat? Ya alang kabut kalau jelaskan kan ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ibu kita sehari-hari sholat 5 waktu, dan dengan sholat yang kita lakukan pribadi kita baik, terhindar dari melakukan maksiat yang besar atau yang kecil, berarti sholat sudah jadi amal soleh bagi kita. Tapi kalau sholat rutin, maksiat juga rutin, berarti sholat yang dilakukan belum jadi amal soleh, hanya baru jadi amal saja. Paham? Ibu, memaafkan itu amal soleh bukan? Kalau ada manfaatnya, apa manfaat memaafkan? Ketika dalam hati ibu sudah ada, tidak ada lagi terasa terlintas marah, terlintas kecewa, lalu ketemu tidak ada lagi rasa dongkol, berarti ibu udah jadi amal soleh memaafkan ibu. Walaupun lisan ibu mengucap saya maafkan, gak apa-apa, udah yang udah mah udah. Tapi setiap ibu ketemu dengan orang itu, ibu berkata, ingat karena kelakuan hayang saya wawuh deting si eta. Amal soleh belum. Dan gitu kan kita mah ya. Artinya udah bisa memaafin orang dengan hati kan ya. Karena kalau ibu misalnya ngomong sok saya hapura, bisa dihapura tapi ibu bisa pakai syarat-syaratan sih kan gitu, can ikhlas setepu, can bener-bener ngahapura, can bener-bener memaafkan. Karena arti maaf yang sesungguhnya apa?
putih. Arti yang memaafkan itu apa? Kosong, polos, suci. Ketika ibu bilang saya maafkan, berarti ibu sudah mengosongkan perasaan marah kepadanya, mengosongkan dari perasaan kecewa kepadanya, kesel kepadanya, apalagi ingin balas dendam kepadanya. Putih. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Malah karena saking putihnya, hilangnya rasa marah kecewa, malah keburukan orang dibalas oleh Rasul dengan doa terbaik. Rasul dilempari batu oleh orang Taif. Tuh, pernah dengarkan sejarahnya kan ya? Ketika hijrah ke Taif, sebelum hijrah ke Madinah, itu Rasul dilempari orang-orang Taif itu. Malah orang-orang tua dan anak kecil sama-sama melempari Rasulullah. Sampai kaki Rasul berdarah-darah. Sampai malaikat penjaga gunung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, coba kamu minta kepada Allah agar aku mengangkat gunung yang ada di samping kiri kanan Taif ini. Aku akan angkat gunung ini, aku akan timpakan kepada mereka penduduk Taif. Malah ikat. Rasul itu marah. Malah Rasul berkata, maafkan mereka karena mereka belum tahu. Ya Allah, Allahumma ighfir, ya Allah ampuni li kaumku fahum la ya'lamun, mereka belum tahu. Saklamun ibu dikit-dikit. Ibu rek ke masjid, rek ke dia, tong dibalik dengan batu, tetangga ibu malah dukut tisu. Kumaha cek doa ibu apa? Ya Allah, hambamu yang soleh akan ke masjid, disakiti sedemikian rupa. Ya Allah, oh gitu kan doa nanti, hancurkan, prek dia. Lebih kengkang segala disebut doa jelek. Lebih katakan masjid ke masjid deui. Kenapa sakit hati tetangga masjid maledog ku tisu. Eta mah ibu-ibu saya kayak gitu sih kan. Pas engko diundang tapi di lawang pantau di pintu bukan jadi sambut tapi malah dibaledog ku ibu-ibu. Bali. Apa yang terjadi? Saya pasti ngangkat lengan langsung kalau tuh. Ya Allah, ya Rabbku yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau tahu aku ini adalah seorang pendakwah yang datang ke masjid. Tapi ternyata masyarakat melempariku dengan tisu. Hancurkan mereka ya Allah. Kan gitu. Hayang dari itu. Jauhnya akhlak kita masih jauh. Rasul disakiti, gak balas dengan kebaikan. Kenapa? Bener-bener ngemaafnya. Sok ibu, kalau ibu punya teman, punya tetangga, punya saudaranya, ditolong tuh ibu. Tapi ternyata bukan membalas dengan kebaikan, tapi malas dengan keburukan. Bagaimana perasaan dan sikap ibu berikutnya ketika orang itu datang kedua kali minta tolong lagi? Dikasih lagi mah? Ini tegas. Ya si ibu. Pertama dikasih. Bukannya berterima kasih, malah membicarakan kita ke orang lain bahwa kita orang yang tidak benar. Tapi ternyata orang itu gak tahu diri, datang lagi minta lagi kita bantuan. Kumaha ngecek ibu. Dikasih lagi mau bu? Nah, itu ada itu. Hesenya punya yang soleh hatinya. Kalau benar memaafkan, nah baru kita dikatakan memaafkan itu jadi amal soleh jika manfaat dari maaf benar-benar udah kerasa dalam kehidupan kita. Jadi soleh itu pengertiannya satu benar, dua bermanfaat. Ibu pengajian, amal soleh atau bukan? Halo, ada manfaatnya. Apa manfaat pengajian? Datang pada ibu itu manfaatnya. Nambah ilmu untuk jadi referensi amal. Beres ngaji naik kesolehan, beres ngaji naik ketakwaan, beres ngaji naik kedermawanan, kan gitu. Gimana kalau orang beres ngaji tapi malah nambah maksiatnya, beres ngaji malah banyak gosipnya? Amal soleh bukan tuh pengajian, bukan, baru hanya sebatas amal saja, tapi belum jadi amal soleh. Nah, kalau hidup tidak ingin rugi, kata Allah, syaratnya yang pertama amanu wa amilus sholihat. Hendaklah dia ikhlas dalam berbuat dan hendaklah dia itu benar dalam melakukannya dan ada manfaatnya dari
perbuatannya itu dalam kehidupan. Setiap perbuatan yang menghasilkan kemanfaatan, maka itu akan membawa kita kepada kesuksesan di akhirat. Kemudian apalagi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Saling, kita punya tugas tuh. Tawasau itu saling, Bu. Jadi yang namanya dalam bahasa Al-Quran, tugas menasehati tugas siapa? Tugas semua, bukan hanya tugas ustadz aja ke jemaah. Kadang-kadang jemaah pun butuh, apakah harus nasehatin ustadz? Bukan hanya kewajiban suami aja nasehatin istri. Kadang-kadang suami pun harus dinasehati oleh istri. Tugas orang tua nasehatin anak, tapi kadang-kadang orang tua pun harus dapat nasihat dari anak. Atasan ke bawahan memang seharusnya, tapi kadang-kadang atasan pun harus dinasihati oleh bawahan, saling. Makanya ibu kalau misalkan ada kasus di rumah tangga, kemudian ibu ingin ngomong ke suami dan memang itu adalah hak dan kewajiban ibu untuk mengingatkan, jangan ragu, jangan sungkan, sok aja. Jangan bisa kerja emang gak berani, itu bisa disebut dosa. Kan? Ibu punya kewajiban saling menasehati, saling mengingatkan, saling mengajak pada kebaikan. Tapi sabar, kuncinya di sabar. Apa sabar itu? Apa sabar itu? Sabar itu pengendalian diri di saat hantaman yang menyakitkan pertama kali kerasa. Sabar. Pas ibu jatuh, ibu tidak ngomel yang lain-lain, padahal ibu lagi sakit, itu sabar. Ibu kena musibah, pas musibah itu berat, perasa, dan ibu bisa mengendalikan perasaan, itu sabar. Jadi sabar itu apa? Kemampuan mengendalikan diri di saat pertama kali musibah itu lagi terjadi kepada kita. Kalau musibah itu udah 2 hari, 3 hari, wajar, sabar. Udah lama itu kejadiannya. Kalau pas kejadian, ibu bisa kontrol diri, ibu bisa ngejaga lisan, nah itu baru dikatakan sabar. Kenapa dakwah harus sabar? Karena kadang-kadang orang di dakwah itu macam-macam. Ada yang nerima, ada yang pura-pura nerima padahal nolak, ada yang terang-terangan menolak. Tugas kita apa? Nasihati. Bukan menjamin yang dinasihati nerima. Ibu misalkan dakwah ke orang lain, ibu ngajak ke orang lain. Urusan orang itu mau menerima atau tidak itu urusan berikutnya. Tugas kita hanya menyampaikan. Ibu jangan pasang target, kudu pokoknya si eta kudu ngegugu, nggak bisa. Hidayah itu bukan hak kita. Siapa yang berhak memberi hidayah? Allah. Allahu yahdi may yasha. Allah yang berhak memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Rasulullah aja pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa alaikum hudahum. Wahai Muhammad, bukan urusanmu hidayah orang lain itu. Walakin Allah yahdi may yasha, tapi Allah yang beri hidayah kepada orang lain. Jadi kalaupun ternyata apa yang disampaikan ditolak, kita tidak perlu kecil hati. Kenapa? Karena kita sudah tahu, berarti orang itu tidak dapat hidayah dari Allah. Kalaupun dakwah kita diterima, jangan tinggi hati. Kenapa? Karena bukan karena kepandaian lisan kita berbicara, bukan karena ketinggian ilmu kita, tapi karena Allah ngasih hidayah kepada orang itu pas bertepatan dengan ilmu yang kita sampaikan. Jadi tidak ada istilah sombong-sombongan. Tidak ngomong gini misalnya, ya jemaah Baitur Rahman mah pintar ngaji gara-gara saya. Begitu. Atau sebaliknya misalnya kita hayang desa ke Baitur Rahman, tak kenal gitu, barandal tengah garugu. Gak akan gitu. Mau jadi ustad kuno. Ustad kuno dengan jadi Gus hayang kuno ustad lain kuno. Ngewak teh saya mah. Sarua kuno eta teh. Nah ustad make kuno. Nya tengah garugu di papatahan gitu kieu. Emang yang ngasih hidayah teh ustad? Bukan Allah. Tugas ustad itu apa? Dakwah. Tugas kita itu apa? Menasehati, menyampaikan. Nah, jika kita sudah ikhlas, jika kita sudah benar-benar beramalnya sesuai dengan panduan Quran dan Sunnah, kemudian udah terasa manfaatnya untuk diri kita dan orang sekitar kita,
dan kemudian kita jalani hidup dengan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, insya Allah hidup kita yang sebentar di dunia ini tidak akan rugi, tidak akan sia-sia, tidak akan tidak akan bangkrut gitu. Kita akan mendapatkan memetik hasilnya nanti di yaumil akhir. Paham Bu? Ya, kalau udah paham cukup segitu aja. Udah berarti pas jam 10. Masih panjang 10.30 ini. Nah, kalau ada pertanyaan kita ngobrolnya panjang. Silakan Ibu dipandu aja. Baik.